Good morning, selamat pagi, magandang umaga, sawadee ka. I am Li Chiu, the Managing Director for ASEAN at Amazon Web Services Worldwide Public Sector, and welcome to Initiate ASEAN. We are delighted to have you join us today. Let me start off by thanking our sponsors who are a part of an important community to make cloud accessible for all. These sponsors offer services and expertise that can accelerate your cloud transformation journey and help you realize your mission. I encourage you to explore our breakout sessions and visit our partner showcase to learn more about their capabilities. I also invite you to take this opportunity to learn, explore, and be inspired to innovate everywhere. Last year, more than ever, we have had to rethink the way we learn, work, and play against a fast evolving pandemic. Successful organizations are the ones that embrace change and the possibilities that it provides. There are many different drivers for organizations to initiate a journey with AWS. Pre-COVID, the journey to the cloud might have been driven by costs, data center consolidation, or technology refresh. But the conversation has changed. In coping with the pandemic, government and citizens have seen how cloud and digital technology allow government to quickly stand up services to serve millions of citizens, to enable remote learning and remote work. As people and businesses seek to return to a new normal, governments and organizations focus their efforts to be mission ready, to build resilience, to modernize, and to deliver richer customer experiences. They need to leverage technology to connect people, services, and businesses quickly and effectively, and use real-time insights to optimize processes and workflows to deliver outcomes for the constituents that they serve. In the new normal, building a sustainable path to achieve resilience is important. Innovations and new business models are the foundations for this digital transformation journey. The benefits and capabilities of the cloud, with the enhanced security it offers, create an agile and trusted business environment that are cornerstones for change. Many of our Southeast Asia customers and governments have announced plans to look at national digital roadmap and plans to speed up digital transformation initiatives in order to increase effectiveness of public services and also, at the end of the day, to build more resilience. The rollout of 5G, delivering higher data speeds, ultra-low latency capabilities with increased reliability and also massive network capacity will additionally provide countries with digital connectivity and robustness of infrastructure to build smart cities and smart solutions for these cities. To build greater resilience and pave the way to economic recovery, public sector customers have seen the need to move fast as they meet increasing expectations of citizens for quicker communications. They are recognizing the benefit of an agile platform that provides flexibility to scale as demands evolve, and the need to think big, to work around the constraints of the legacy IT infrastructure and truly leverage technology to enable missions and the importance of continuous innovation. They've also seen the power of ideation and iterative experimentation in key areas like health and education. Many are looking at transformative ways of delivering services for the citizens, innovating learning experiences, and reimagining the next generation of online learning and campus management. Health service providers are looking at connecting doctors to patients via virtual healthcare and telemedicine, redefining possibilities in that way in integrated care. Digital innovations will deliver an inclusive economy that enrich citizens. Urbanization can create great opportunities for social mobility for both men and women. A well-managed city can spur economic development by developing capabilities to deal with all stages of the threat cycle and build resilience in dealing with socio-economic effects of the pandemic. In fact, IDC predicts that by 2023, 35% of governments globally will invest in containerization, cloud usage monitoring, and federated identity management to deploy services seamlessly in the cloud environment.
and deliver impactful citizen services that meet national agendas that aim to uplift the quality of living for communities. In October of last year, I had the opportunity to chair an analyst roundtable with several ASEAN customers. At that forum, I remember we talked about 3 key focus areas for successful government digital transformation: cloud adoption, workforce development, and change management. The first focus area we talked about was cloud adoption. Cloud technology will be the backbone infrastructure for smart solutions and sustainable cities of the future. The collection, integration, and analysis of an ever-increasing volume of data, the connectivity to smart devices and IoT sensors, providing timeliness in decision processes, and the ability of AI ML tools to model trends to shape business strategies will all contribute towards building an inclusive, enabling, and responsive digital economy. The ASEAN Digital Master Plan 2025 outlines the region's strategy towards becoming both a digital economy and a digital society, driving a vision with ubiquitous connectivity throughout ASEAN. And in all of this, cloud can be an accelerator to achieving this vision. Next, workforce development. Building digital skills and a future-ready workforce are key enablers to digital transformation. Across ASEAN, organizations are bridging the digital skills gap with multiple approaches. First, bringing back talents who are living abroad. Second, training and developing tech interest in young people and providing in-depth technology-focused training. And thirdly, partnering big tech firms to train and reskill existing workforce. The key message here is people and talent bring sustainability. As we enter the fourth industrial revolution, where we incorporate artificial intelligence and machine learning, the Internet of Things, and advanced data systems that enable real-time and predictive analytics have capabilities to leverage these tools, and these will be key. Along with training, jobs need to be changed and designed accordingly to meet the present and future needs. Finally, change management. For any transformation, resistance to change is one of the biggest challenges in digital transformation by public sector customers. Customers have told us that their successful digital transformation journey through the adoption of cloud comes down to people, culture, and a clear transformation agenda. A key imperative for a successful transformation journey is a clear vision that sets the direction on how the city, the province, or the nation can be aligned to move to the cloud. And that builds the right culture for change. Today, many governments have adopted the role of Chief Digital Strategy Officers, who are senior executives suitably trained on how technology can be used to solve problems. This approach supports the change management and drives the pace of change. With outcomes to build a sustainable economy and community that benefits the citizens, organizations need to have speed, scale, security, and resilience to innovate. Being on the cloud can help you achieve these outcomes. Speed and scale are long-term benefits for governments. Technology offers city leaders new ways to derive value from data to meet national agenda. Smart cities use data produced by internet-connected devices to derive insights and improve residents' quality of life, measured by health, work-life balance, maybe social connections, personal security, and subjective well-being. In disaster responses, information can mean the difference between life and death. We have been so impressed with our customers' efforts to move quickly in making a difference with cloud computing as they innovate, experiment, and also as they ideate everywhere in their journey to transform digitally. Here are some government agencies from state, central government, education, and healthcare organizations using cloud technology to address public challenges
and also to build smart cities framework to address livability, workability, sustainability, and inclusivity in provisioning services to their constituents. Now we've talked about the importance of digital transformation. Let's hear from Dr. Iwayan Costa, Governor, Bali Provincial Government, speak about inclusion and delivering citizen services at scale. Pemerintah daerah Provinsi Bali telah menetapkan visi besar, yaitu Nangun Satkerti Loka Bali melalui pola pembangunan semesta berencana menuju Bali era baru. Bali era baru, yaitu kondisi Bali dengan tatanan kehidupan baru yang holistik mencakup 3 dimensi. Dimensi pertama, terpeliharanya keseimbangan alam, manusia, dan kebudayaan Bali atau Genuine Bali. Dimensi kedua, terpenuhinya kebutuhan, harapan, dan aspirasi Krama Bali dalam berbagai aspek kehidupan. Dimensi ketiga, memiliki kemampuan dalam mengantisipasi munculnya permasalahan dan tantangan baru baik di tingkat lokal, nasional, dan global. Pemerintah Provinsi Bali dituntut mampu untuk mengembangkan jati diri, integritas, dan kualitas manusia Bali yang berdaya saing tinggi sesuai dengan nilai-nilai adat, tradisi, seni budaya, serta kearifan lokal masyarakat Bali. Bidang pariwisata merupakan salah satu program prioritas dalam pembangunan Bali. Pada saat yang sama, pemerintah Provinsi Bali terus-menerus mengembangkan sistem tata kelola pemerintahan daerah yang efektif, yang efisien, terbuka, transparan, akuntabel, dan bersih, serta meningkatkan pelayanan publik terpadu secara cepat, pasti, dan murah. Terkait dengan hal tersebut, pemerintah Provinsi Bali melalui Dinas Komunikasi dan Informasi telah memulai sejumlah langkah maju yang strategis. Pada akhir tahun 2019, pemerintah Provinsi Bali telah menginisiasi terbentuknya Roadmap Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik atau SPBE Provinsi Bali menuju Bali Smart Island 2020-2024. Roadmap dimaksud berisikan serangkaian langkah strategis dan program-program kerja pilihan untuk membawa Bali menuju tata kelola sistem pemerintahan berbasis elektronik yang semakin kuat dan optimal sejalan dengan visi misi pemerintah Provinsi Bali dan cita-cita nasional. Berdasarkan roadmap yang telah disusun, kami telah melakukan sejumlah langkah strategis untuk membangun fondasi tata kelola yang kuat. Di antaranya, pertama, membentuk tim koordinasi dengan tugas pokok mewujudkan tata kelola terintegrasi menuju satu kebijakan terintegrasi dalam kerangka membangun Bali dalam satu kesatuan wilayah, yaitu satu pulau, satu pola, dan satu tata kelola atau One Island and One Management sebagai fondasi menuju Bali Smart Island. 2. Memusatkan dan mengkoordinasikan seluruh program teknologi informasi dan komunikasi di seluruh organisasi perangkat daerah pemerintah Provinsi Bali sehingga menjadi terintegrasi, terarah, dan efisien. 3. Membentuk tim pengembangan dari kalangan akademisi yang akan mampu menjadi pemandu proses pengembangan aplikasi dengan berpedoman kepada teknologi-teknologi terbaru yang handal. 4. Membentuk tim pengembangan terdiri dari web, mobile, dan virtual reality developer, desainer, dan video creator termasuk cloud engineer. Bersama ini juga saya perlu menyampaikan mengenai tantangan yang dihadapi. Bali sebagai destinasi wisata domestik dan internasional mendapatkan tantangan berat selama masa pandemi COVID-19. Di satu sisi, pariwisata menjadi tulang punggung perekonomian Bali. Namun juga di sisi lain, pemerintah harus dapat menekan penularan laju COVID-19.
Tantangannya agar bagaimana masyarakat tetap aman, tetapi juga tetap produktif sehingga perekonomian masyarakat akan tetap berjalan secara normal. Adanya pandemi telah menjadi momentum untuk mempercepat transformasi sistem pemerintahan berbasis elektronik yang telah handal di segala lini. Situasi pandemi dengan kewajiban pemenuhan protokol kesehatan juga memaksa kita untuk menggeser channel cara bekerja. Pandemi telah memaksa kita untuk mengubah cara normal menjadi ekstra normal, mengubah prosedur yang panjang berbelit-belit menjadi smart shortcut, dari orientasi prosedur menjadi orientasi hasil, dari cara komunikasi fisik menjadi komunikasi digital atau virtual. Situasi pandemi telah memaksa cara bekerja sebelumnya di kantor menjadi cara bekerja dari rumah atau work from home. Pemerintah Provinsi Bali membutuhkan solusi yang memungkinkan pegawai untuk bekerja dari manapun sehingga tetap produktif. Salah satunya memanfaatkan teknologi cloud AWS yang telah digunakan untuk sistem absensi berbasis lokasi bagi sekitar 11.000 pegawai negeri pemerintah Provinsi Bali dengan menggunakan teknologi pengenalan wajah AWS. Selanjutnya, kami akan integrasikan lagi bagi sekitar 9.000 pegawai non pegawai negeri untuk terhubung ke sistem absensi terintegrasi dengan sejumlah sistem lainnya. Sejak tahun 2020, kami juga telah menjalankan sistem e-office terintegrasi dengan tanda tangan elektronik, sehingga pimpinan dapat memberikan disposisi, penugasan, menjawab surat, dan termasuk menandatangani surat secara elektronik tanpa terkendala tempat dan waktu. Dalam waktu dekat, kami akan memperluas channel e-office ke seluruh pegawai yang melibatkan entitas vertikal pemerintahan dan pihak eksternal termasuk masyarakat, tindak lanjut surat dalam bentuk penugasan atau teks, pemantauan progres penugasan, perluasan channel, dan integrasi dengan email baik dalam platform web, mobile Android, dan iOS, serta agenda kerja pegawai secara elektronik. Seluruhnya terhubung ke cloud, sehingga pelayanan publik dapat termonitor dan berjalan 24 jam dalam 1 hari dan 7 hari dalam seminggu. Bagaimana strategi kami di dalam melakukan transformasi? Adanya pandemi telah mempercepat transformasi kami untuk meningkatkan kualitas infrastruktur pusat data menjadi berbasis cloud yang bekerja sama dengan AWS sebagai vendor besar dunia. Sebelum menggunakan cloud, pusat penyimpanan data mengandalkan ketersediaan listrik, biaya pemeliharaan yang relatif tinggi, dan pengelolaan infrastruktur yang kompleks. Sistem-sistem kami yang bersifat prioritas dan melibatkan akses publik yang lainnya 24 jam dalam sehari dan 7 hari dalam seminggu telah ditempatkan di layanan cloud. Sedangkan untuk sistem dengan skala prioritas di bawahnya di tempat cloud dan data center lokal dengan tetap membangun interkonektivitas di antara semua pusat data tersebut. Harapan ke depan, semua sistem akan bermigrasi ke sistem cloud sebagai opsi terbaik. Opsi cloud membuat kami bisa lebih fokus kepada upaya pengembangan dan penyempurnaan sistem tanpa perlu memikirkan listrik mati, serangan tikus, dan petir yang dapat terjadi kapan saja. Disinilah kolaborasi dengan AWS sangat kami rasakan manfaatnya. Hasilnya, pelayanan publik bisa jauh lebih baik, efisien, dan inovatif tanpa perlu memikirkan kendala listrik maupun keterbatasan infrastruktur lainnya. Pelayanan publik dapat berjalan 24 jam dalam sehari atau 7 hari dalam seminggu. Situasi pandemi memberi tantangan tersendiri bagi pemerintah Provinsi Bali agar pegawai tetap aman bekerja tanpa harus selalu pergi ke kantor.
Dengan adanya teknologi cloud membuat layanan publik tersedia selama 24 jam penuh, sehingga situasi pandemi diharapkan tidak akan mengganggu pelayanan publik kepada masyarakat. Adopsi cloud merupakan sebuah milestone penting bagi kami dalam mewujudkan Bali Smart Island. AWS telah berperan memberikan sejumlah pelatihan kepada tim Dinas Komunikasi dan Informasi agar mampu mengelola dan memanfaatkan cloud untuk berbagai inovasi digital. Khususnya kepada AWS kalau tidak ada dispensasi khusus untuk kami di pemerintahan karena kami bukan profit oriented tetapi lebih kepada pelayanan masyarakat. Selanjutnya saya akan menyampaikan bagaimana COVID-19 telah menimbulkan ide-ide baru dan mempercepat adopsi cloud. Dengan adanya COVID-19 justru menimbulkan ide baru bagaimana membangun sistem kehadiran yang berskala besar untuk menangani 11.000 pegawai negeri sipil pemerintah Provinsi Bali, baik yang bekerja dari jarak jauh maupun dari kantor dengan menggunakan aplikasi dari handphone. Sehingga pemerintah Provinsi Bali tetap dapat memantau kehadiran dan kinerja tanpa batasan tempat dan waktu. Dengan adanya aplikasi baru ini, pegawai dan seluruh guru-guru di bawah kewenangan pemerintah Provinsi Bali tetap dapat bekerja kapanpun dan dimanapun dengan tetap produktif. Thank you, Dr. Iwayan, for sharing your inspirational transformation ideas. Today, transformation are driven by mission owners identifying urgent business needs and working with their IT teams to innovate with the cloud. Let's listen to how Professor Nisam, Directorate General of Higher Education, Ministry of Education, Culture, Research and Technology of Indonesia, bring new ideas to the university's business community through cloud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Very good morning to all of you. Selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kita akan membahas atau menyampaikan tentang program Kampus Merdeka untuk akselerasi transformasi ekonomi digital. Pertama, saya ingin menyampaikan terima kasih pada AWS yang telah menyelenggarakan acara ini. Seperti kita ketahui, saat ini kita berada di tengah era revolusi industri keempat, di mana jutaan pekerjaan menjadi obsolete, kompetensinya menjadi obsolete karena pekerjaan digantikan oleh otomasi. Sistem digital menggantikan banyak pekerjaan yang sekarang eksis, tetapi transformasi digital juga membuka peluang untuk lahirnya jutaan lapangan pekerjaan baru. Peluang lahirnya 2 kali lipat lebih banyak lapangan pekerjaan dari ekonomi digital. Nah, ini adalah tantangan yang sedang kita hadapi bersama-sama. Bagaimana kampus perguruan tinggi menyiapkan kompetensi masa depan untuk bisa memanfaatkan transformasi digital ini untuk kemajuan yang lebih cepat ke depan. Nah, kalau kita melihat dampak dari ekonomi digital ini dalam ekonomi juga sangat besar sekali. Kita melihat misalnya di Indonesia ini banyak sekali lahir startup dan 5 dari 10 unicorn dekakon di Asia Tenggara itu lahir dan besar di Indonesia. Sekarang nilai kapitalisasi pasarnya sudah ratusan triliun. Bahkan terakhir dengan bergabungnya Gojek dan Tokopedia, kita melihat ada dekakon yang raksasa yang lahir di Indonesia. Ini juga bisa kita lihat posisi startup di Indonesia ini sangat banyak, lebih dari 2.500 startup di Indonesia. Kita berada pada peringkat kelima di dunia, jauh di atas negara-negara Asia yang lain. Nah, ini menunjukkan fakta bahwa kreativitas ditambah dengan penguasaan ilmu pengetahuan teknologi, terutama teknologi digital, itu bisa membawa akselerasi pertumbuhan ekonomi dan akselerasi terciptanya lapangan-lapangan pekerjaan baru. Nah, kalau kita lihat ekonomi digital ini juga berpotensi untuk menghadirkan ribuan triliun rupiah ke depan dengan transformasi ekonomi menuju pada ekonomi digital. Di Indonesia sendiri diperkirakan bisa meningkatkan pendapatan negara sampai 20% per tahunnya. Nah, ini tidak boleh kita tinggalkan. Nah, peran perguruan tinggi di sini sangat penting. Pertama adalah untuk menyiapkan sumber daya manusia. Yang kedua untuk melakukan riset dan pengembangan.
Dan yang ketiga, melalui pengabdian masyarakat, social responsibility-nya untuk membangun masyarakat digital ke depan. Nah, ketiga aspek tersebut perlu kita kawal dan kita dorong bersama-sama untuk melahirkan sumber daya manusia yang unggul, menyiapkan inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi berbasis teknologi digital, dan mentransformasikan masyarakat menuju pada masyarakat 5.0. Kalau kita melihat di sini, maka yang harus kita lakukan adalah menyiapkan sumber daya manusia, human resources development adalah paling penting, dan inovasi, invensi yang harus dilahir dari perguruan tinggi berbasis pada sumber daya manusia yang kreatif, inovatif, inventif, serta riset yang berkelanjutan di perguruan tinggi, dan juga gotong royong kerjasama dengan mitra-mitra di industri maupun di dunia kerja yang lain. Nah, itu semua akan terakselerasi dengan kita mentransformasikan perguruan tinggi kita di dalam era teknologi digital saat ini. Kita mentransformasikan perguruan tinggi kita dengan satu revolusi, satu transformasi yang sangat pesat, dari pendekatan konvensional perguruan tinggi dengan program-program studi dalam silo-silo sempit pada self-directed flexible learning. Jadi mahasiswa bisa mengambil mata kuliah lintas program studi, lintas fakultas untuk 1 semester atau 20 SKS, dan bisa sampai 40 SKS berada di luar kampus untuk mendapatkan berbagai pengayaan kompetensi melalui 9 kegiatan kampus merdeka, baik itu pertukaran mahasiswa, baik itu magang di industri, baik itu micro credentials. Ini yang sangat penting saya ingin garis bawahi, micro credentials adalah mahasiswa berkesempatan misalnya mengikuti program AWS, program Google, program dari Huawei dan sebagainya untuk 1 semester full belajar intensif tentang cloud computing, tentang machine learning, artificial intelligence dan sebagainya, sehingga mereka akan menjadi digital leader di masa depan. Ini kesempatan yang sangat luar biasa bagi adik-adik mahasiswa sekalian. Nah, melalui kerjasama antara kampus dengan dunia bisnis, antara akademisi, dunia bisnis, dengan komunitas, dengan masyarakat, dengan financing, dunia perbankan, sehingga startup itu bisa lebih subur lagi lahir di Indonesia. Kemudian dengan pemerintah dan dengan media, ini harus kita akselerasi melalui kerjasama double triple helix atau hexahelix atau pentahelix, sehingga ada sinergi antara program-program di kampus, baik di dalam menyiapkan sumber daya manusia, menyiapkan lulusan-lulusan yang tangguh, maupun di dalam inovasi dari perguruan tinggi sendiri. Nah, untuk itu pemerintah juga sudah mengakselerasi melalui pendanaan, mulai dari bentuk-bentuk insentif untuk perguruan tinggi ketika melakukan transformasi menuju pada pembelajaran 4.0, pembelajaran yang lebih fit dengan kebutuhan kompetensi saat ini dan mendatang. Kemudian juga ada pendanaan melalui matching fund Kederika untuk pernikahan antara kampus dengan mitra dari dunia industri, seperti misalnya ada kerjasama dengan AWS. Ini kita berikan matching fund, jadi setiap pendanaan, setiap komitmen dari industri untuk menyiapkan sumber daya manusia unggul di perguruan tinggi maupun menggunakan inovasi di perguruan tinggi, kita dampingi dengan matching fund dari pemerintah. Dan yang ketiga, melalui competitive funding untuk mentransformasikan perguruan tinggi, serta yang paling besar adalah untuk program-program emancipated learning atau kampus merdeka yang tadi saya sampaikan, 9 program tadi. Nah, ini lebih dari 2 triliun anggaran kita fokuskan ke sana. Kederika ini sebagai satu biru jodoh antara perguruan tinggi dengan mitra dunia usaha dunia industri dalam bentuk matching fund. Jadi setiap komitmen dari dunia usaha dunia industri untuk membangun SDM di perguruan tinggi atau menggunakan inovasi, riset dan pengembangan di perguruan tinggi, kita dampingi dengan matching fund dari pemerintah. Nah, dengan jumlah yang sama, bahkan bisa sampai 3 kali lipat dari komitmen industri ketika dampak sosialnya signifikan. Nah, program-program kampus merdeka ini sangat banyak, mulai program-program internship, program-program entrepreneurship, program-program micro credentials, jadi kredensial mikro, adik-adik mahasiswa bisa mengambil misalnya AWS program on cloud computing misalnya, itu bisa diikuti, dan selama mengikuti program tersebut beban kuliahnya itu bisa sepenuhnya nanti ditransfer menjadi bagian dari kredit yang akan
terima mahasiswa sebagai bagian dari kelulusannya. Ini bisa sampai 20-40 SKS, jadi bisa mengambil 1 semester full program-program ini, bahkan bisa sampai 1 tahun. Nah, ini beberapa program yang sudah dan sedang berjalan dan akan berjalan, seperti misalnya dengan AWS, itu ada program untuk cloud computing. Kemudian dengan Google juga ada Google Bangkit. Kemudian ada dengan Nvidia, juga ada dengan Aruba, dengan Huawei, dan yang lain-lain. Jadi kita bermitra dengan seluruh pemain teknologi global. Melalui kemitraan tersebut, kita akan bangun sumber daya manusia yang unggul di Indonesia, sekaligus juga meningkatkan invensi inovasi di perguruan tinggi berbasiskan pada teknologi digital. Nah, program-program ini kita harapkan program-program yang intensif, tidak sekedar pengenalan tentang machine learning, tapi betul-betul pembelajaran machine learning sehingga kompetensinya itu betul-betul up to industrial standard, sampai mencapai standar profesional yang dibutuhkan oleh industri. Seperti yang kita lakukan selama ini, dalam waktu sangat pendek kita sudah bisa menghasilkan certified programmers, certified AI developer, Android developers, cloud computing, manager, dan sebagainya. Nah, selain itu juga pengembangan hardware, pengembangan riset dan pengembangan di bidang hardware, karena transformasi digital ini akan membutuhkan infrastruktur hardware yang banyak ke depannya, baik untuk telekomunikasi maupun untuk device. Ini salah satunya misalnya untuk menjangkau pembelajaran jarak jauh, pengembangan mini BTS ini dengan teman-teman ITB sudah kita uji coba dan sekarang sudah masuk ke piloting untuk produksi. Kemudian juga device komputer untuk dimanfaatkan di sekolah-sekolah, ini juga kita kembangkan, dan itu kolaborasi antara kampus dengan pelaku-pelaku industri. Dengan begitu maka infrastruktur pembelajaran jarak jauh, infrastruktur digital untuk membangun ekonomi digital ke depan akan terbangun secara bersama-sama, SDM-nya, inovasinya, dan juga hardware maupun pengembangan software-nya. Dengan begitu, maka transformasi digital menuju pada transformasi ekonomi digital bisa kita wujudkan dengan cepat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. There are so many possibilities with the cloud as you embark on your digital transformation journey. You are not alone as you brace ahead to map out how technology can help you redefine the next normal. Allow me to leave you with 3 thoughts. Build a digital transformation plan leveraging cloud. Assess your readiness to the cloud and pick the workloads to migrate and modernize to the cloud. Experiment and measure the outcomes. Do stay with us throughout the Initiate event and engage in live chats. We have interesting cloud computing topics that include security, migration, machine learning, and artificial intelligence. There are discussions on transformation and modernization to help you and your organization innovate everywhere and inspire you to think big to achieve your mission. We certainly hope you find today's content actionable and inspiring.